warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurah Mahardiani, NIM A520190041, kelas 3B, PG PAUD, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan mempresentasikan tugas perkembangan bahasa tentang teori interaksionis. Next, teori interaksionis. Teori interaksionis merupakan teori yang memiliki asumsi bahwa manusia membentuk makna melalui proses komunikasi. Berfokus pada pentingnya konsep diri dan persepsi yang dimiliki individu berdasarkan interaksi dengan individu lain. Selanjutnya adalah pendapat para ahli tentang teori interaksionis. Yang pertama, menurut Larosan. Larosan memiliki dua asumsi. Yang pertama, interaksi antar individu dapat mengembangkan konsep diri seseorang. Yang kedua, konsep diri memberikan motif yang penting untuk perilaku seseorang. Selanjutnya adalah pendapat menurut Herbert Blumer. Menurut Herbert Blumer, ada tiga asumsi. Yang pertama, manusia bertindak berdasarkan makna yang diberikan orang lain kepada mereka. Yang kedua adalah makna diciptakan dalam interaksi antar manusia. Yang ketiga adalah makna dimodifikasi melalui interpretasi. Ahli yang ketiga adalah George Herbert Mead. Menurut George Herbert Mead, komunikasi manusia berlangsung melalui pertukaran simbol serta pemaknaan simbol-simbol tersebut. Pendapat ahli yang keempat adalah Erving Goffman. Konsep Goffman tentang self sangat dipengaruhi oleh George Mead, khususnya dalam diskusi tentang ketegangan antara I dan me. Ketegangan tersebut terjadi karena ada perbedaan antara apa yang orang lain harapkan supaya kita berbuat dengan apa yang ingin kita lakukan secara spontan. Terdapat perbedaan antara keinginan pribadi dan keharusan yang diharapkan orang lain ataupun masyarakat. Next, tentang prinsip-prinsip teori interaksionis. Yang pertama adalah kemampuan untuk berpikir. Asumsi penting bahwa manusia memiliki kemampuan untuk berpikir membedakan interaksionisme simbolik dari akarnya behaviorisme. Yang kedua adalah berpikir dan berinteraksi. Orang hanya memiliki kemampuan untuk berpikir yang bersifat umum. Kemampuan ini harus dibentuk dalam proses interaksi sosial. Yang ketiga adalah pembelajaran makna simbol-simbol. Menurut para ahli, arti tidak berasal dari proses kegiatan mental, tetapi dari proses interaksi. Yang keempat adalah aksi dan interaksi. Arti dari simbol yang menimbulkan aksi dan interaksi sosial yang khas. Tindakan sosial pada dasarnya ialah suatu tindakan di mana seseorang bertindak yang didahului dengan proses berpikir tentang orang lain yang ada di sekitarnya. Yang kelima adalah membuat pilihan-pilihan. Oleh karena kemampuan manusia untuk mengerti akan arti dari simbol, maka manusia dapat melakukan pilihan terhadap tindakan-tindakan yang diambil. Yang terakhir atau yang keenam adalah diri atau self. Self mengalami perkembangan melalui proses sosialisasi. Next. Yang terakhir adalah kelebihan dan kekurangan dari teori interaksionis. Kelebihan yang pertama adalah merupakan teori sosial harian. Yang kedua, individu berada dalam kelompok kecil dan bagaimana ia bertindak. Yang ketiga adalah banyak menggunakan simbol seperti warna, lampu, isyarat, gerak-gerik, lambang, dan sebagainya dalam proses mencipta hubungan sosial. Yang terakhir adalah komunikasi dan cara hidup manusia mempunyai simboliknya yang tersendiri, yang sangat penting dan saling dipahami oleh setiap individu sosial. Sedangkan kekurangan dari teori interaksionis adalah teori ini tidak melihat kehidupan sosial secara menyeluruh. Sekian presentasi saya tentang teori interaksionis. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.